Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadi dengan NIM 2311016162100014 dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah jaringan klien server dan jaringan wireless menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Hal ini saya lakukan guna untuk melengkapi tugas praktikum 3 mata kuliah jaringan komputer. Mungkin langsung saja, yang pertama pastinya kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke bagian network device, lalu kita pilih yang PT router dan kita letakkan di lembar kerja. Setelah itu kita memerlukan 3 buah switch. Caranya kita pilih yang switches, lalu kita pilih yang PT switch. Selanjutnya kita butuh 3 buah server untuk diletakkan di lembar kerja. Caranya masuk ke end device, lalu pilih server. Nah, jadi nanti akan terdapat 3 buah jaringan. Yang hijau ini adalah jaringan lab A, yang ini lab B, dan yang ini lab C. Selanjutnya kita memerlukan 2 buah akses point untuk ditaruh di lab B dan lab C. Caranya masuk ke network device, lalu pilih wireless device dan cari yang akses point PT. Selanjutnya kita butuh 6 buah end device pada masing-masing lab. Pada end device kali ini saya akan menggunakan PC. Selanjutnya adalah menambahkan 4 buah port CFE pada masing-masing switch dan 1 buah port CFE pada router. Caranya klik router, lalu kita nonaktifkan routernya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih yang CFE, lalu kita drag and drop. Lalu jangan lupa routernya dihidupkan kembali. Untuk switch juga sama, kita masuk ke dalam switchnya, lalu kita nonaktifkan dulu, lalu kita pilih yang CFE, lalu kita drag and drop. Dan jangan lupa switchnya diaktifkan kembali. Lakukan hal yang sama pada semua switch yang ada. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan seluruh komponen yang ada menggunakan kabel stripe. Nah, setelah jadi seperti ini, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah fokus terhadap lab A terlebih dahulu. Langkah pertama dalam membuat lab A adalah kita masuk ke dalam router terlebih dahulu, lalu kita masuk ke CLI. Gunanya di sini adalah kita untuk memberi IP pada si router yang akan dijadikan gateway nantinya. Kita enable dulu, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita pilih interface. Kita cek di sini, ini kan interface FA 0/0. Kita masukkan interface 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya. Karena yang diminta adalah IP kelas A, maka di sini saya memasukkan IP kelas A yaitu 10.0. Kita ketik dulu IP address 10.0.0.1. Lalu jangan lupa subnet masknya yaitu 255.0.0.0.
Nah, kalau sudah kita no S saja, lalu kita exit. Lalu kita bisa masuk ke config dan kita cek di fast alternate 0/0, dia akan sudah terisi IP-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian server pada lab A, kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 10.0.0.2 karena tadi sudah 1. Nah, untuk default gateway-nya kita bisa masukkan 10.0.0.1 sama seperti IP pada router. Selanjutnya masuk ke bagian service, lalu masuk ke DHCP. Lalu untuk default gateway-nya ini kita isi sama seperti IP pada router juga, yaitu 10.0.0.1. Untuk start IP address-nya kita bisa mulai dari 2, dan subnet mask-nya ini nggak perlu dia apa-apain, dan maksimum number of user-nya bisa kita ganti mungkin jadi 10. Lalu jangan lupa di save, kita on-kan dulu baru di save. Lalu kita masuk ke semua PC pada lab A, lalu kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Lalu yang static ini kita ubah jadi DHCP, dan nanti IP-nya akan terisi secara otomatis. Nah, ini DHCP request successful. Lakukan hal ini pada semua PC yang ada di lab A. Nah, kalau semua PC sudah mendapatkan IP-nya dari server, maka kita bisa melakukan pengecekan apakah PC pada masing-masing lab A ini sudah terhubung satu sama lain. Kita bisa masuk ke salah satu PC, lalu kita pilih yang command prompt, lalu kita tes ping, lalu masukkan IP-nya. Misalnya kita ingin ngetes ke ke PC yang ini. Kita cek IP-nya berapa. 10.008. Nah, bisa dilihat ini udah reply, artinya ini udah terhubung satu sama lain untuk jaringan lab A. Selanjutnya kita pindah ke jaringan lab B. Untuk jaringan lab B ini kita menggunakan access point karena ini akan dibuat wireless nantinya. Langkah-langkahnya sama, kita atur IP routernya terlebih dahulu menggunakan CLI. Kita exit dulu. Kita enable, kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masukkan interface, kita masuk ke interface, kita cek di sini interface 1/0, interface 1/0, baru kita masukkan IP address-nya. Karena yang diminta lab B ini adalah IP kelas B, maka kita menggunakan IP kelas B, yaitu saya memilih IP 128.0.0.1. Dan jangan lupa subnet mask-nya untuk kelas B 255.255.0.0. Dan kita enter, lalu kita no shutdown aja, lalu kita exit. Dan kita bisa cek di config, kita cek fast alternate 1/0, dan ini IP-nya sudah terisi. Lalu kita masuk ke bagian server, kita masuk ke desktop, lalu kita pilih IP configuration, masukkan IP-nya 128.0.0.2. Lalu default gateway-nya sama kayak yang kita masukkan di router tadi, 128.0.0.1. Lalu masuk ke bagian service, pilih DHCP, lalu kita masukkan default gateway-nya sama kayak yang di router 128.0.0.1. Start IP address-nya dimulai dari 2, dan maksimum number of user-nya kita ganti jadi 10. Lalu kita on kan, lalu kita save. Setelah selesai mengatur server pada lab B, kita bisa masuk ke access point-nya. Kita pilih config, lalu ke port 1, lalu kita pilih authentication-nya kita ganti jadi WPA2. Lalu kita masukkan 123456778.
Nah, untuk SSID-nya juga kita ganti menjadi lab 2 supaya tidak tertukar nantinya. Setelah itu kita masuk ke PC-PC pada lab 2. Kita nonaktifkan dulu PC-nya, lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini portnya harus diganti karena kita maunya wireless, jadi kita ganti pakai yang WMP 300N. Lalu jangan lupa untuk diaktifkan kembali. Lakukan hal yang sama pada seluruh PC yang ada pada lab 2. Nah, setelah semua portnya sudah diganti, langkah selanjutnya adalah kita bisa menghubungkan PC ini ke access point. Caranya kita masuk ke PC-nya, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih yang PC wireless, lalu kita ke connect. Nah, kita tunggu, nanti akan muncul access point yang sudah kita buat. Nah, ini lab 2, lalu jangan lupa di connect. Lalu kita masukkan key-nya, tadi kan 1234567 Nah, tinggal di connect. Nah, kalau udah kita bisa cek ke config. Kita bisa cek ke desktop, lalu masuk ke IP configuration. Nah, nanti IP-nya juga sudah terisi dengan sendirinya. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada semua PC yang ada di lab 2. Setelah semua PC ini sudah terhubung, saatnya kita lakukan pengecekan apakah PC pada lab B dan lab A ini sudah terhubung. Kita bisa coba langsung ping dari PC lab B ke lab A. Kita masuk ke command prompt, lalu kita tes ping 10.00. Kita coba ping ke PC yang ini IP-nya tadi 3 ujungnya. Kita tunggu. Nanti yang pertama dia akan RTO terlebih dahulu, tapi pada percobaan kedua dia akan berhasil replay semuanya. Nah, kita coba lagi ya. Ping 10.003. Nah, ini udah replay semua, artinya lab B dan lab A ini sudah terhubung. Selanjutnya kita lakukan pembuatan jaringan pada lab C. Untuk lab C ini hampir sama, yang di sebelah kiri ini kita menggunakan cara seperti membuat lab A tadi, sedangkan yang sebelah kanan ini sama seperti cara kita membuat yang lab B. Jadi mungkin nanti akan di speed up aja biar videonya nggak terlalu lama. Oh iya, pada lab C ini kita menggunakan IP address kelas C, yaitu saya memilih 192.0.0.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, saat sudah ini kan ada dua nih, jadi jangan sampai ketukar. Ini kan tadi buat yang lab B, lab 2 ini buat yang lab B. Sorry, ini tadi harusnya lab B. Dan lab 3 ini untuk yang C. Jadi kita pilih yang lab C. Kalau kita pilih yang lab 2 nanti dia bakal connect ke access point yang ini. Nah, kita masukkan key-nya. Connect. Kita cek apakah IP-nya sudah terisi, harusnya udah. Nah, udah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sisa PC-nya.
Nah, harusnya lab C ini juga sudah terhubung ke jaringan lab A dan lab B. Untuk lebih jelasnya kita bisa coba ping saja. Kita coba ping ke lab A dan ke lab B. Kita coba tes ping 10.00, jangan 8 lagi, 6. Seperti biasa, yang pertama selalu RTO dulu. Lalu kita coba percobaan kedua dan nanti dia akan berhasil. Tadi berapa? 6 ya? Nah, udah reply, artinya lab C dan lab A sudah terhubung. Lalu kita coba ke lab B. Kita coba ping lab B 6. Dia akan RTO juga sama. Dan pada percobaan kedua nanti dia akan reply. Ping 128.006. Nah, udah reply. Lalu kita coba tes apakah jaringan pada lab C ini yang berkabel sama yang wireless ini terhubung. Kita coba tes ping juga deh. Kita coba ping 192.00. Kita cek IP nya, kita coba ping ke PC yang ini, PC 14. Ini 005. Ini 005. Nah, dia juga udah reply, artinya keseluruhan jaringan pada lab A, lab B, dan lab C ini sudah terhubung. Mungkin cukup sekian pembuatan jaringan client server dan jaringan wireless yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.